Ya guys, kali ini saya akan mereview kembali salah satu aplikasi fintech atau pinjaman online yang ada di Indonesia, khususnya yang sudah terdaftar di OJK. Dan kali ini saya akan mereview ulang dari aplikasi Pinjam Yuk ya. Mungkin teman-teman udah banyak yang denger lah dari aplikasi Pinjam Yuk ini, karena aplikasinya juga sering iklannya di mana-mana, banyak yang tahu lah gitu. Nah, buat yang mau tahu isinya seperti apa, dalamnya seperti apa, limitnya, bunganya, dan lain sebagainya, tapi nggak mau daftar, nggak mau ngajuin dulu, nggak mau input KTP-nya, tenang. Di sini nanti teman-teman bisa tahu hanya nonton video ini saja, nggak perlu daftar. Biarkan saya nge-share dengan data saya gitu aja ya. Langsung aja di sini saya udah masuk di aplikasinya. Untuk akun saya sendiri mendapatkan limit pinjaman Rp500.000 ya, untuk awal-awal. Ya, kemudian kalau kita klik ajukan, kita akan tahu nih rinciannya seperti apa. Nah, di sini teman-teman. Nah, di sini sistemnya ini ternyata kalau kita butuhnya lebih sedikit nggak bisa ya. Ini kan 500.000. Misalkan saya butuhnya cuma 300.000 lah. Saya nggak butuh banyak-banyak 300.000, itu digeser nggak bisa. Jadi mau nggak mau ya kita harus pinjam 500.000 ini. Nggak tahu kalau limitnya nanti mungkin limit yang 1 juta, limit 5 juta, mungkin bisa diperkecil kali ya. Nggak mungkin nggak bisa diperkecil, harusnya bisa diperkecil. Oke. Nah, kalau ini mungkin minimal pinjamannya itu 500.000, jadinya ini nggak bisa diperkecil lagi gitu. Nah, lanjut di sini untuk tenornya saya dapat 95 hari, 3 cicilan teman-teman. Jadi 95 hari itu dicicil 3 kali, berarti sekitar 3 bulan gitu. Nah, terus apakah cicilannya ini setiap bulan? Belum tentu ya, nanti kita akan cek di bawahnya itu udah kelihatan kayaknya ya. Tapi sebelum ke situ kita baca urut dulu teman-teman. Tujuan pinjaman ini ya terserah kalian tujuan pinjamannya untuk apa ya. Voucher ini kalau ada promo-promo biasanya nanti kita dapat potongan bunga gitu. Lalu ini nominal yang diterima itu tidak utuh, ada potongan admin sekitar berapa ini teman-teman? 1% ya, 1% potongan adminnya Rp5.000. Jadi yang kita terima Rp495.000. Nah, kemudian untuk pencairan di sini teman-teman bisa ke rekening bank, tapi ketika saya coba misalkan saya edit rekening banknya ke bank lain, misalkan mau ke Dana, itu kok nggak bisa, itu anehnya teman-teman ya. Harusnya kan bisa diedit. Ya kalau rekeningnya masih aktif itu nggak masalah, tapi kalau udah nggak aktif mau kita edit gitu kan repot, harus ngubungin CS lah dan masih repot lah pokoknya teman-teman. Itu sih kekurangannya ya. Dan gimana menurut kalian kalau ngelihat dari bunganya ini total tagihannya Rp633.570. Pinjam 500.000, bayarnya 633 ribuan. Itu kenaikannya 133 ribuan teman-teman. Gimana menurut kalian, apakah mahal atau murah? Silahkan dinilai sendiri, tulis di kolom komentar. Nah oke, lanjut kita bahas yang apakah kita bayarnya per bulan. Nah ini nih rencana pembayaran, ini ada tulisannya nih teman-teman. 95 hari 3 cicilan itu ternyata bukan 1 bulan sekali bayarnya, bukan ya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri itu, silahkan dibaca. Misalkan saya cairkan hari ini, saya rekaman video ini tanggal 2 Maret ya. Jadi misalkan saya cairkan hari ini, itu nanti bayar pertamanya itu tanggal 16 Maret. Jadi tanggal 2 saya pinjam, tanggal 16 saya bayar. Berarti jedanya sekitar 2 minggu ya. 2 minggu kemudian saya harus bayar dengan nominal, perhatikan ini ya. Cicilan pertama nominalnya Rp450.000. Kita baru terima sekitar 495.000 kan tadi, pinjam 500.000 ya, kita anggap terimanya tadi berapa? 495.000. Hari ini saya terima uang misalkan. 2 minggu kemudian saya bayar Rp450.000. Udah hampir lunas itu pinjaman saya ya, pinjaman pokoknya udah hampir lunas tuh. Jadi ini yang sedikit menurut saya sedikit kayak dicurangi gitulah. Masa 2 minggu kemudian kita suruh bayar dan 90% lebih itu nominalnya dari pinjaman pokok kita ya. Kemudian cicilan kedua tanggal 15 April
Itu jaraknya 1,5 bulan dari cicilan pertama. Buset. 1 bulan tepat ya teman-teman. 1 bulan tepat jaraknya dari cicilan pertama. Nominalnya kecil, memang kecil karena sudah kita bayar gede di awal. Nominalnya hanya Rp97.000 dan cicilan ketiga tanggal 4 Juni. 4 Juni enggak tuh. Jadi bulan Mei itu kita nggak bayar apa-apa teman-teman. Bulan Mei nggak bayar apa-apa, bulan Juni baru bayar lagi. Ini kan lucu ya sistemnya. Harusnya kan adil ya. Ada kok pinjaman online yang adil, maksudnya itu fair, per bulan ya, per bulan tanggal jatuh temponya rutin per bulan ya. Nggak ada kayak permainan-permainan gini 2 minggu kemudian kita bayar hampir lunas lah. Terus cicilan kedua dan ketiga. Yang ketiga terakhir yaitu 98.000. Nah, ini nggak masuk akal menurut saya sistem seperti ini. Saya tidak oke sama sekali teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah setelah ini teman-teman jadi tahu kan seperti apa sih sistem dari pinjaman online aplikasi Pinjam Yuk itu. Misalkan teman-teman hampir tergiur, hampir tertarik mau ngajuin, nemu iklan, nemu tawaran gitu. Nah setelah nonton video ini teman-teman jadi tahu ya sistemnya seperti ini. Cicilan pertama kalian harus bayar gede, itulah intinya teman-teman ya. Apakah kalian sanggup atau tidak? Kalau tidak sanggup ya skip aplikasi ini, cari yang lain. Kalau nggak butuh-butuh amat ya nggak usah minjol ya, karena minjol itu tidak gratis, bayar teman-teman. Oke. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Saya rasa udah cukup jelas untuk ulasan aplikasinya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa tekan like-nya jika teman-teman suka dan share jika bermanfaat supaya yang lain juga tahu. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.